Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kembali malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 78. Mazmur 78 ini mengisahkan bagaimana Asaf sungguh-sungguh rindu bangsanya, umatnya kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada ketetapan hati mencintai Tuhan. Saudara, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama di ayat yang kelima, di sana dikatakan telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Saudara, yang pertama pada bagian ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Tuhan menyatakan perintah-perintahnya. Taurat diberikan, kebenaran ketetapan Tuhan sudah dinyatakan kepada nenek moyang bangsa Israel. Saudara, kita melihat dalam hal ini Tuhan mau bahwa apa yang sudah menjadi ketetapannya itu tetap kita ingat, tetap kita perhatikan di ayat yang ke-7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Saudara, bagian yang pertama kita belajar bahwa peringatan ketetapan Tuhan sudah dinyatakan. Karena itu bagian kita, mari percaya dan pegang teguh ketetapan-ketetapan yang datang dari Tuhan. Yang kedua, saudara, di ayat yang ke-17 di sana dikatakan, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Kemudian di ayat yang ke-22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 dan seterusnya, kita temukan bagaimana kondisi umat Allah waktu itu. Bagaimana Asaf melihat pemberontakan, sesuatu yang mendukakan hati Tuhan terjadi dalam kehidupan umat pilihan. Saudara, karena ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Mari Anda dan saya sudah sungguh-sungguh menerima belas kasihan Tuhan, anugerah dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Mari jagai hidup kita, jangan sampai kita mendukakan Tuhan. Saudara, pada bagian yang terakhir kita melihat di ayat yang ke-65, di sana dikatakan begini, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siluman dari mabuk anggur. Ayat 66, ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ayat 67-68, ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya, tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita bergelut dalam hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, sepertinya kita tidak mendapat teguran, sepertinya kita tidak mendapat tongkat dari Tuhan, cambuk dari Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan mengasihi umatnya, Dia akan menghajar kita, Dia akan menegur kita, Dia akan bangun, Dia akan bangkit sama seperti orang yang tertidur, bangkit dari siumannya. Kemudian Dia melakukan disiplin. Karena itu mari perenungan buat kita sekalian. Hari-hari ini Anda dan saya, biarlah belajar menjaga hidup kita. Karena yang ketiga, bahwa Allah bertindak, menetapkan, menegakkan disiplinnya. Saudara, saya percaya kita sekalian adalah umat yang sudah dikasihi. Mari yang pertama, kita tetap memegang janji ketetapan Tuhan. Yang kedua, kita hidup sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, kita mengerti bahwa dosa bertentangan dengan hakikat kekudusan. Dosa akan mendatangkan konsekuensi dan Allah bertindak pada waktunya. Karena itu mari jagai hidup kita, biarlah kita menyukakan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. God bless you all. 我相信你是上帝，将永不会忘记。